Assalamualaikum sobat keluarga biasa saja. Di penghujung tahun ini, aku mempersembahkan video ini untuk grup goes aku. Dan sebagai penutup di tahun 2020 ini, dimana akhir bulan ini kita jarang banget goes karena suasana sudah mulai hujan ya sobat. Dan di video ini aku akan ngebahas dari video pertama kali kita bareng-bareng goes sampai ke track goes terakhir yang kita lalui bersama-sama di tahun 2020. Dan semoga nanti kita di tahun depan 2021 goes kita semakin semangat lagi, dan kita akan lanjut ke destinasi-destinasi goes lainnya di wilayah Cikarang, Cibitung pastinya. Bagi kalian yang belum subscribe channel keluarga biasa saja, jangan lupa untuk tonton dulu videonya 2-3 menit, kemudian ketik like, komen, dan juga subscribe, serta jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan video-video terbaru dari keluarga biasa saja pastinya. Dalam video ini nanti saya akan bahas tentang awal perjalanan emak-emak goeser ini pertama kali goes dari jarak 5 kilo hingga akhirnya kita bisa sampai jarak jauh hingga 45-50 kilo. Nah, sobat semua jangan skip videonya, tonton terus sampai habis jadi kalian bisa menikmati semangat goeser emak-emak yang ada pada kita semua yang ada di grup goeser keluarga biasa saja pastinya. Nah, sobat keluarga biasa saja, di video ini adalah awal mula kita itu memutuskan untuk membentuk grup Sunrise. Nah, grup Sunrise ini tuh terbentuknya itu dari kejenuhan kita pas masa COVID itu kita nggak bisa ngapa-ngapain dan anak-anak itu nggak sekolah daring. Otomatis kita itu memiliki waktu senggang di pagi hari. Jadi kita yang notabene ini satu sekolahan anaknya, jadi kita itu memutuskan untuk memanfaatkan waktu luang di pagi hari untuk berolahraga bersama, dan jatuh pilihannya itu ke olahraga bersepeda ya sobat. Di sini kita itu bersepedanya berawal dengan jarak yang gak begitu jauh, tapi kita rutin melakukan sepeda ini setiap hari. Ini lokasinya itu dari kompleks itu kurang lebih itu 5 km. Jadi jaraknya cukup dekat dan gitu, tempatnya itu luas, jalanannya juga bagus. Jadi enak banget kalau pagi-pagi kita goes di sini. Ini awalnya kita goes bareng-bareng. Kemudian kita sempat off selama sebulan karena di wilayah perumahan kita itu zona merah, jadi kita memutuskan untuk tidak beraktivitas banyak di luar rumah walaupun itu hanya untuk berolahraga. Jadi kita memutuskan untuk stop dulu olahraga rutinnya. Akhirnya kita off selama sebulan dan kemudian kita mulai lagi karena sudah mereda. Akhirnya kita mulai lagi untuk goes dan kita memutuskan untuk mencari trek goes yang lebih jauh lagi yang pastinya tetap aman buat kita goeser emak-emak. Nah, dari sinilah sobat, kita akhirnya memutuskan untuk setiap minggu itu kita mencari trek mana saja yang cocok buat kita emak-emak dan yang pastinya itu kita itu kuat dan juga treknya itu nggak terlalu ekstrim lah. Jadi kalian harus nonton videonya sampai habis biar kalian itu tahu serunya emak-emak itu goeser dari awal kita hanya jarak 5 km sampai kita bisa menempuh jarak 40 hingga 50 km nih sobat. Jadi kalian jangan skip videonya ya.
Nah sobat keluarga biasa saja yang sudah mengikuti channel ini dari awal pasti nggak asing lagi dengan video yang satu ini, dimana ini adalah pertama kalinya bagi saya dan teman-teman untuk menjajal trek sepeda yang sebenarnya. Ini untuk pertama kalinya saya dan teman-teman itu menjajal MTB Park Pesona Wanajaya. Di sini kita itu ada treknya itu ada yang standar dan juga ada yang ekstrim. Dan untuk kita emak-emak sebaiknya memilih trek yang standar saja karena itu lebih aman dan gak terlalu berbahaya untuk kita goeser emak-emak. Dan pastinya di MTB Park Pesona Wanajaya ini tuh tempatnya adem banget, banyak pepohonan dan suasananya itu sangat alami banget. Dan di sampingnya itu sebenarnya kalau kalian lihat itu ada sungainya juga. Di sini ada beberapa trek yang bisa sobat semua pilih. Dan yang pastinya itu kalian harus menyesuaikan dengan kemampuan kalian dan jangan memaksakan, oke? Di sini tuh benar-benar pengalaman pertama bagi saya itu menjajal trek sepeda. Dan pada waktu itu banyak trek yang saya lewatkan karena saya juga merasa kurang mampu untuk melewatinya ya sobat. Tapi bagi kalian pecinta sepeda, kalian bisa menjajal nih ke MTB Park Pesona Wanajaya. Dan juga untuk update terkini tuh kawasan MTB Park Pesona Wanajaya ini sudah ada penambahan trek dan juga spot fotonya loh sobat. Jadi kalian gak hanya bisa bersepeda saja di MTB Park Pesona Wanajaya ini, kalian juga bisa bersuah foto karena di sini itu update terbarunya itu banyak spot foto menarik yang bisa kalian abadikan di kamera handphone kalian. Bagi kalian untuk para pemula goes, trek ini sebenarnya aman-aman saja kok, asalkan kalian pandai untuk memilih dan jangan memaksakan untuk melewati trek-trek yang sekiranya sobat semua tidak mampu, karena kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita ya sobat. Nah sobat semua, ini trek kita ke Wibawa Mukti. Pas itu kita berangkat cuman bertiga aja. Saya, ada Bude Raka dan juga ada Mama Alvina. Seperti biasa sobat, kita berangkat dari rumah itu pukul 5.30 karena memang kita itu sukanya goesnya pagi. Dan saran saya juga buat kalian semua para goeser mama, kita lebih baik itu memilih berangkat pagi. Jadi pas pulangnya itu kita pun masih pagi dan belum panas. Dan yang pastinya itu tetap cocok buat kita pengguna skincare, tuh kan? Kalau kita nanti kepanasan kan mama, aduh skincare ntar gosong, bahaya kan? Nah makanya buat mama semua yang pengen goeser, saya sarankan untuk berangkat pagi dan juga
juga pilih trek yang nggak terlalu jauh, sehingga pas pulangnya itu masih di bawah jam 10, itu masih aman buat kulit kita. Yang pastinya walaupun kita goes, kita harus tetap memperhatikan penampilan dong ya sobat. Untuk rutenya sendiri, kita itu dari asrama, kemudian kita masuk ke Jababeka, dan kita lanjut ke flyover ini yang menghubungkan dari asrama Jababeka ke Presiden University. Nah, di situ nanti kita akan langsung lanjut ke Wibawa Mukti. Ini adalah rute yang agak jauh. Sebenarnya kita bisa lebih dekat apabila kita lewat depan Cikarang barunya, tapi kita menjajal untuk yang agak jauh, emang ke Presiden University. Jangan di skip karena nanti habis ini kita ada rute yang satunya lagi ke arah Meikarta, tapi kita lewat jalur yang agak berbeda. Nah sobat, untuk kalian di wilayah Cikarang ini, apabila kalian ingin berolahraga di sekitar Wibawa Mukti, kalian nggak perlu ragu karena apabila hari Minggu itu di sekitar Wibawa Mukti, Jababeka itu sangat ramai banget, pada goes, jalan-jalan, lari-lari, jadinya itu menambah effort kita untuk berolahraga di pagi hari. Kalian juga bisa mengajak keluarga untuk berolahraga di sini karena memang lokasinya mendukung banget untuk berolahraga bersama. Jalanannya luas dan juga banyak orang berolahraga pula di kawasan Stadion Wibawa Mukti ini.
sayang banget ya sobat semua, kita nggak bisa masuk ke stadionnya karena pandemi. Memang stadionnya belum dibuka, dan juga kita juga nggak bisa berfoto nih ke Taman Sehati karena nggak dibuka juga. Mudah-mudahan pandemi di Indonesia ini segera berakhir dan kita bisa main ke Taman Sehati yang bagus banget buat spot foto. Dan yang gak kalah menariknya lagi nih, pas kita goes ke Wibawa Mukti ini, masker saya hilang sobat. Jadi kita harus mampir ke Alfamart untuk beli masker lagi. Nah sobat semua, ini kita mau berangkat ke Meikarta. Nah untuk kali ini kita anggotanya agak banyakan dikit dari pas kemarin kita pergi ke Wibawa Mukti. Ini ada saya, Mama Vina, Bude, kemudian ada Bu Bella dan juga ada Mama Irfan. Jadi lebih rame lagi ya sobat. Nah inilah kalau kita goes tuh rame-rame, kita makin semangat ya sobat. Untuk jalurnya itu nggak jauh berbeda dengan yang pas kemarin kita ke Stadion Wibawa Mukti. Cuman pas kemarin ke Stadion Wibawa Mukti itu kita naik flyover yang dari Jababeka langsung ke arah Presiden University. Tapi untuk yang ke Meikarta ini kita lewatnya itu jalur depan. Kita keluar dari Jababeka, kemudian kita menyeberang ke kawasan Jababeka juga yang di kawasan Cikarang Barunya. Nah itu sebenarnya untuk ke Wibawa Mukti itu sebenarnya mempersingkat waktu ya sobat. Jadi kita itu lebih cepat kalau ke Wibawa Mukti lewat yang jalur biasa. Tapi ini untuk ke arah Meikarta itu jaraknya lebih jauh lagi, kurang lebih itu pulang pergi antara 45 sampai 50 km dari rumah saya ke kawasan Meikarta. Nah, bagi sobat keluarga biasa saja yang penasaran dengan lokasi Meikarta, di sana itu ada Taman Meikarta. Kalian bisa scroll ke bawah untuk cari videonya ke Taman Wisata Meikarta. Di situ ada Central Park ada Central Park Meikarta yang kalian bisa kunjungi dan pastinya merupakan destinasi untuk berlibur bersama keluarga yang nyaman. Tempatnya itu luas banget, adem dan banyak permainan untuk anak-anak.
Nah sobat, kita sudah melewati kawasan Wibawa Mukti. Ini masih lumayan jauh untuk kita ke Mekarta. Jadi kalau kalian goes ke Mekarta, sebenarnya treknya itu enak karena jalanannya itu bagus dan juga lebar. Hanya satu tanjakannya saja itu agak tinggi. Jadi kalau kalian tanjakan ini harus berhati-hati dan juga kalian harus siap siaga untuk mengoper giginya pas di awal naik flyover ini. Tinggi banget ini, lumayan menguras tenaga dan energi. Di kawasan Mekarta ini masih banyak bangunan-bangunan tinggi yang masih dalam proses pembangunan, dan juga kawasan ini tuh menjadi tempat wisata juga karena di Central Parknya itu banyak permainan dan juga tempatnya adem banget untuk berwisata bersama keluarga. Seru banget ya sobat kalau kita bersepeda bersama teman-teman, walaupun jaraknya kita tempuh itu jauh, tapi kita benar-benar gak merasakan capek loh. Yang ada itu kita semangat untuk terus melaju dan terus melaju sampai ke tempat tujuan kita. Dan apabila kita sudah sampai ke tempat tujuan kita, itu di sana kita bertemu dengan banyak orang dan juga banyak goeser-goeser juga, sehingga kita sering apabila kita sampai di tempat tujuan kita goes itu dapat teman baru. Seru banget kan sobat? Kita lanjut lagi ya sobat. Untuk kali ini kita mau goes ke Danau Arjuna Samba. Nah, Danau Arjuna Samba ini ada di Jalan Tambelang. Bagi kalian nih sobat, ini juga pengalaman yang baru buat saya. Untuk ke jalur Danau Arjuna Samba itu kita di sini itu melalui jalur kampung. Jadi kita itu keluar masuk kampung lewat gang-gang sempit, dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik juga bagi saya dan teman-teman, karena di sini tuh kita harus berhati-hati karena jalan yang sempit, sehingga kita itu kalau berpapasan dengan pengendara lain kita harus pelan-pelan. Untuk lewat sini kita juga ada pengalaman baru, di mana kita itu di sini, kita di daerah Kalijeruk ini ya, daerah Wangkal ini, kita banyak menemui para pengrajin limbah ya. Mereka itu mendaur ulang limbah industri, kemudian mereka akan menyetorkan lagi ke pengepul untuk diolah kembali. Jadi apabila kalian melihat beberapa tumpukan sampah di video ini, itu sebenarnya bukan sampah, tapi itu adalah barang yang akan diproses dan akan dijual kembali. Untuk video fullnya kalian bisa scroll ke bawah dan kalian bisa mencarinya di video keluarga biasa saja yang judulnya Goes Arjuna Samba.
Untuk goes ke Arjuna Samba ini ya sobat, kita jalurnya itu jalan kampung, jadi kita harus berhati-hati karena memang jalanannya itu banyak yang berlubang, kemudian pas hujan kayak gini tuh banyak yang ada kubangan-kubangan seperti itu. Jadi kalau misalnya jalan berlubang kadang kita nggak tahu karena ketutup air, jadi kita harus lebih berhati-hati apabila kita bergoes di musim hujan seperti sekarang ini. Untuk di sini sendiri kita nanti berjumpa dengan teman baru loh sobat. Nah, teman baru itu kita selalu dapat dimanapun kita goes. Yang penting itu kita sama goeser itu harus saling menyapa dan juga saling santun. Karena kita itu berolahraga di jalanan, suatu saat juga misalnya terjadi sesuatu, misalnya loss atau rusak sepeda, itu kita membutuhkan orang lain. Jadi kita apabila goes itu perbanyaklah persahabatan tuh kan. Nih, kita ketemu dengan Sobat Ngepit Y dari Tambun. Semoga suatu saat nanti kita bisa bertemu lagi dengan sobat kita ini, Ngepit Y, yang berasal dari Tambun ya sobat. Doakan saja ya. Sobat, kalau ini sebenarnya cuplikan pas kita lagi di Danau Ciberem. Sebenarnya ada video fullnya, cuman nggak tahu kehapus atau gimana, jadi mohon maaf, kita cuman ngasih cuplikannya aja. Ini yang ke Danau Ciberem yang kita bertemu dengan sosok inspiratif, yaitu dengan Bapak berusia 65 tahun, Bapak Sunarno, dan juga kita bertemu dengan Bu Suryati dari Tambun yang turun 13 kilo dari goes. Jadi banyak inspirasi juga yang kita dapatkan dari goes, dan kita itu banyak temen loh sobat. Contohnya seperti saya pas di Danau Ciberem ini, kita langsung dapat 2 teman baru, yaitu dari Pondok Gede ini Bapak Sunarno dan rombongan beserta dengan Ibu Suryati dari Lady Baker Bekasi yang berdomisili di Tambun. Senang sekali kan sobat apabila kita itu bepergian dan kita memiliki banyak teman pastinya. Sehatnya dapat, teman barunya juga dapat, yang pastinya teman-teman menuju kesehatan. Ya enggak sobat? Senang sekali kan apabila kita bergoes bersama-sama.
sini kita itu ngopi bareng dan juga kita makan gorengan bareng sama teman baru kita ini dari Tambun. Dan yang pastinya itu kita walaupun dengan teman baru itu serasa akrab banget karena goes loh sobat. Assalamualaikum sobat keluarga biasa saja. Kali ini kita akan goes-goes lagi ya sobat. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini lebih berkembang lagi. Nah sobat semua, untuk tujuan kita kali ini agak berbeda dari biasanya ya. Kalau biasanya kita ke arah timur ke kawasan industri Jababeka, kesempatan kali ini kita akan ke barat ke kawasan industri MM 2100. Tapi tujuan utama kita bukan di kawasannya ya sobat. Tujuan utama goes kita hari ini yaitu ke Taman Limo. Nah, bagi kalian warga Cikarang pasti kalian sudah tahu dong Taman Limo. Taman Limo ini terletak di Desa Jatiwangi dan tepatnya itu dekat dengan kawasan MM 2100. Goes kita kali ini kurang lebih itu pulang pergi sekitar 24 km ya sobat. Ini kita sudah mulai keluar ke jalan raya dan untuk menyeberang kita harus selalu berhati-hati dan kita harus selalu menunggu teman yang di belakang agar kita pas nyebrangnya itu bisa bersama-sama ya sobat. Untuk di jalan rayanya ini kita nggak terlalu jauh, kurang lebih hanya 500 meter saja. Nanti kita akan belok ke kiri masuk lagi ke kampung. Di sini di kawasan ini banyak orang Madura ya yang biasanya mengumpulkan barang-barang ini sisa industri. Lurus nggak nyebrang. Udah lurus nyebrang Bude. Karena sudah memasuki musim hujan ya sobat, kalian harus berhati-hati di jalan karena pastinya apabila di jalan rusak pasti banyak kubangan air. Kalau bisa kita bisa hindari kubangan air. Kalau misalnya kita nggak bisa menghindari kubangan air, kita goesnya pelan saja agar baju belakang kita nggak kotor. Kita sudah memasuki wilayah jembatan kawasan Mas Pion ya sobat semua. Nah nanti di depan ini kita akan ada tanjakan yang lumayan tinggi, lumayan terjal tanjakannya. Jadi saran aku buat kalian goeser, kalau misalnya tanjakan itu tinggi kalian harus mengoper giginya itu agak lebih jauh karena dia tanjakannya itu sangat terjal. Jangan sampai kalian itu baru ngoper ketika kalian sudah naik, nanti akan berat sekali. Wah, ini ada kejadian yang nggak terduga ya sobat. Ada pengendara motor yang mungkin membawa air mineral dan terjatuh. Untuk ditanyakan seperti ini tidak disarankan untuk berhenti ya sobat karena ini sangat jalannya sangat ramai dan tanjakannya sangat terjal. Tanjakannya Bude? Oh keren. Gimana Bu? Kuat? Karena nggak ada
Mantap, kita kan udah beberapa kali. Gimana? Nah, ini kos-kosan guys. Kita berhenti sejenak untuk beristirahat ya sobat. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan lagi. Setelah ada tanjakan pasti ada turunan. Seru banget kan sobat. Inilah nikmatnya kita bergoes itu. Kita ada lelahnya, kita ada segernya pas turunan. Mantap sekali ya sobat. Nah, bagi sobat goeser ibu-ibu ataupun cewek-cewek, kita usahakan memilih trek-trek jalan yang landai, yang nggak terlalu banyak tantangan, yang halus. Jadi kita itu bukan menikmati trek yang terlalu memicu adrenalin, tapi kita menikmati perjalanannya. Kita menikmati suasananya, dan itu juga bisa jadi hiburan bagi kita emak-emak ataupun para muda-mudi yang ingin refreshing. Karena dengan bergoes itu kita juga sehat, kita juga refreshing dan benar-benar menyenangkan. Apalagi kalau kalian goesnya itu bersama teman-teman kalian, pasti seru banget. Sayang sekali nih ya sobat, kita ada beberapa teman kita yang harus kembali karena saat ini si Bude ternyata lututnya itu nyeri. Dia sakit sebenarnya sudah dari tanjakan tadi katanya, tapi ditahan ternyata nggak kuat dan akhirnya kita memutuskan untuk berhenti sejenak di depan salah satu PT dan memutuskan untuk Bude akhirnya kembali ke rumah dan tidak melanjutkan perjalanan. Bude pulang ditemani dengan teman saya yang satunya lagi, Bumar, dan kita hanya bertiga saja yang melanjutkan ke Taman Limo. Ini juga pesan semua buat goeser semua, apabila kalian gak kuat sebaiknya memang gak usah dilanjutkan dan tidak usah dipaksakan, karena itu akan merugikan bagi kalian sendiri apabila kalian memaksakan. Dan selalu bawa itu anti nyeri, jadi kita bisa jaga-jaga untuk di perjalanan. Kita sudah mau sampai ke kawasan Taman Limo ya sobat. Nah, ini dia, kita sudah sampai di kawasan Taman Limonya. Di sini itu berupa danau, kemudian ada saung apungnya juga, di sana ada makanannya juga. Terus ada playgroundnya juga untuk anak-anak, dan juga ada bazarnya juga, ada tempat makannya juga, food court, dan juga ada warung-warung. Dan di sini kalau akhir pekan banyak sekali para goeser. Nih lihat nih, banyak sepeda yang terparkir di warung kopi, lihat. Dan tak lupa pasti kita akan nongkrong di warung hanya untuk sekedar ngeteh ataupun makan goreng. Apa tuh gaduh-gaduh? Pasti nggak bakal ketinggalan. Momen-momen seperti ini jadi momen-momen yang sangat kita rindukan ya sobat, untuk tiap akhir pekannya. Karena di sini tuh emak-emak bisa meluapkan kelelahannya, merefresh kembali pikirannya sih. Ini jiwa apa ini? Untuk nanti ketika sudah kembali ke hari kerja, suami gue kerja dan emak-emaknya semangat lagi untuk ngurus anak-anak dan ngurus rumah. Kecot. Di sini nggak bakalan kecot. Mama kalau gue rusuh.
Nah sobat, yang gak kalah menariknya juga ini pas kita goes ke Saung Rangon, dimana kita goes ke Saung Rangon ini kita juga berwisata sejarah. Dari goes ini kita juga bisa mengetahui sejarah Betawi dan juga kita bisa mengetahui asal usul dari situs Saung Rangon ini. Bagi kalian yang ingin tahu info selengkapnya, kalian bisa nonton videonya ya, scroll ke bawah. Di video keluarga biasa saja, cari video yang goes ke Saung Rangon. Nah, di situ ada info lengkap dan yang pastinya tanpa skip. Oke? Jadi buat sobat semua, goeser mama atau goeser di daerah Cikarang ini, kalian wajib nih main ke kawasan Saung Rangon karena ini merupakan situs sejarah yang harus kita tahu karena kita berdomisili di wilayah Cikarang. Sobat, lokasi Saung Rangon ini sangat bersebelahan dengan kawasan MM 2100, jadi deket banget bagi kalian yang bekerja di kawasan MM 2100 untuk pergi ke daerah Cikedokan ini. Kalian bisa mencari situs bersejarah Saung Rangon. Dan tempatnya itu adem banget. Dan juga di sini itu nanti ada warung makannya juga, warung makan khas Betawi. Jadi di sini itu enak buat nongkrong setelah kita capek untuk bergoes, dan juga pastinya kita mendapatkan ilmu sejarah dari keberadaan situs Saung Rangon ini. Dan untuk parkirannya sendiri bagi kita para goeser itu parkirannya luas banget. Jadi banyak menampung sepeda dan juga ada parkiran sepeda yang dicantolin, jadi pastinya muat banyak. Oke, jangan lupa ke Saung Rangon ya sobat goeser semuanya.
keluarga biasa saja, video ini menjadi video penutup di tahun 2020 ini untuk kita goes bersama-sama, karena nanti di akhir bulan ini tuh kita sudah banyak acara masing-masing. Ada yang mudik, ada yang ingin berlibur, dan ada yang ingin bersantai, dan juga cuaca hujan yang mungkin kurang mendukung kita untuk bergoes di bulan Desember ini. Jadi untuk sobat keluarga biasa saja semua yang selalu mendukung keluarga biasa saja, terima kasih sudah mendukung, dan mohon maaf kita belum bisa ngasih video goes terbaru, tapi video rangkuman video ini bisa menjadi obat buat rasa kangen kalian sama goeser ala emak-emak keluarga biasa saja. Dan juga aku mau ngucapin terima kasih buat sobat semua yang sudah mendukung channel keluarga biasa saja. Dan akhirnya di bulan ini kita sudah bisa mencapai target pertama, yaitu 1000 subscriber. Dan keluarga biasa saja mohon doanya untuk target kedua, yaitu 4000 jam tayangnya ya sobat. Jadi selalu dukung channel keluarga biasa saja, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian gak ketinggalan dengan video terbaru dari keluarga biasa saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tahun depan menjadi tahun yang lebih menggembirakan bagi kita dan juga bangsa Indonesia ini ya sobat. Dadah.